Pada malam hari ini insyaallah kita akan belajar tentang apa saja keutamaan bulan Ramadan. Kita tidak bicara tentang puasa Ramadannya, tentang sedekah di bulan Ramadan, salat malam dan yang lainnya, tapi kita bicara tentang bulannya saja. Dan kita akan lihat ternyata di bulan Ramadan, bulannya saja, sekedar nyampe saja ke bulan Ramadan, ternyata banyak keutamaannya. Ini baru sekedar nyampe saja. Belum seseorang itu melakukan puasa, melakukan salat, sedekah dan yang lainnya. Sekedar ada di bulan Ramadan, maka sudah mendapatkan banyak keutamaan. Oleh karena itu zaman dahulu para salaf berdoa 6 bulan sebelum Ramadan, berdoa minta disampaikan dengan bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelah Ramadan berdoa agar minta amalannya diterima di bulan Ramadan. Fokus doa mereka itu 6 bulan sebelum Ramadan minta disampaikan ke bulan Ramadan, dan 6 bulan setelah Ramadan minta agar amalannya diterima di bulan Ramadan. Ini menunjukkan sekedar sampai saja ke bulan Ramadan itu banyak sekali keutamaan yang didapatkan. Di antaranya pertama, bulan Ramadan adalah bulan yang mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Di antara dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum syahrul Ramadhan." Di awal bulan Ramadan Nabi mengatakan, Nabi berkhutbah, telah datang kepada kalian syahrul Ramadhan, bulan Ramadan. Bunyi kata Nabi, syahrun mubarak. Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan bulan yang penuh keberkahan. Berkah itu artinya kata Imam Nawawi, thubutul khairi wa ziyadatuhu. Berkah itu artinya adanya kebaikan, dan kebaikan yang ada ini tidak sekedar ada, tapi nambah terus, ziyadah. Itu namanya berkah. Berkah itu ada kebaikan, ada manfaat dari sesuatu, dan kebaikannya, manfaatnya tidak hanya sekedar ada, tapi terus bertambah dan bertambah. Itu namanya barokah, itu namanya mubarak. Maka di bulan Ramadan banyak sekali kebaikan, banyak sekali manfaat buat kita, baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Dan kebaikannya tidak hanya sekedar ada, tapi terus bertambah dan bertambah. Kemudian kata Nabi, faradallahu alaikum siyamahu. Dan di bulan tersebut Allah Ta'ala mewajibkan kepada kalian puasa. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar. Dan di bulan tersebut dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Dan dibelenggu di dalamnya maradatus syayatin, setan-setan yang durhaka, setan-setan yang keterlaluan. Riwayat ini dijadikan jawaban oleh sebagian ulama, kenapa kok di bulan Ramadan masih ada maksiat? Karena di dalam lafaz ini, lafaznya An-Nasa'i, disebutkan yang dibelenggu adalah maradatus syayatin, maradah, setan yang durhaka, setan yang terlalu banget. Yang selain itu ada setan yang biasa-biasa yang tidak dibelenggu. Ini jawaban sebagian ulama. Wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahrin man haruma khairaha faqad haruma. Dan di dalam bulan Ramadan terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan bulan Ramadan faqad haruma, dia telah terhalangi dari banyak kebaikan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i. Yang kita ingin bold, yang kita ingin garis bawahi dari hadis ini adalah Nabi katakan syahrun mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang berkah, bulan yang banyak kebaikan dan kebaikannya terus bertambah dan bertambah. Ada sedikit faedah yang ingin saya sampaikan terkait hadis ini. Dalam hadis ini Nabi mengatakan bulan Ramadan itu syahrun mubarak, bulan yang berkah. Menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan boleh kita katakan bulan berkah, Ramadan berkah gitu, boleh. Dan menunjukkan bahwasanya penisbatan sifat berkah ini enggak boleh main-main, harus kembali kepada dalil.
Nggak boleh kita katakan ini berkah itu berkah tanpa dalil. Karena masalah keberkahan masalah gaib. Keberkahan itu kan nggak kelihatan, masalah yang abstrak. Maka nggak boleh kita bicara berkah ini berkah itu berkah tanpa dalil. Sehingga ini nyambung dengan masalah bagaimana hukum perkataan Jumat berkah. Ya, saya jadi ingat masalah Jumat berkah. Bagaimana hukum mengatakan Jumat berkah? Pertama, tidak ada dalil ya yang mengatakan Jumat berkah, tidak ada. Kalau Ramadan ada syahrun mubarak. Kalau Jum'ah mubarakah tidak ada. Baik Al-Quran, baik hadis, bahkan hadis yang palsu sekalipun saya juga belum pernah nemu ada yang mengatakan Jumat berkah. Tapi gimana hukumnya mengatakan Jumat mubarak atau Jumat berkah? Jumat berkah ada 3 makna. Perkata Jumat berkah dalam masyarakat kita ada 3 makna. Yang pertama, tujuannya untuk tahniah. Tahniah itu apa ya? Ucapan kalau ketemu orang, ucapan penghormatan, sapaan. Ya, Jumat berkah ya. Weh, gimana kabar? Jumat berkah. Seperti itu. Tahniah, sapaan. Seperti orang mengucapkan assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang gitu. Khusus di hari Jumat ada Jumat berkah ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Jumat berkah dalam artian doa. Jumat berkah ya, mudah-mudahan Jumat kamu berkah maksudnya. Mendoakan supaya Jumat kita, Jumat kamu, Jumat saya adalah hari Jumat yang diberkahi. Nah, maka kalau tujuannya 2 ini, kebanyakan para ulama mengatakan tidak boleh. Tujuannya untuk sapaan atau tujuannya untuk doa. Karena tidak ternukil dari para salaf amalan seperti ini. Kalau di bulan Syawal di hari Lebaran ada ucapan tahniah, taqabbalallahu minna wa minkum. Para sahabat mengucapkan tahniah seperti itu. Ada ucapan tahniah. Tapi di hari Jumat tidak ada. Para sahabat saling mengucapkan, "Hei, Jumat berkah ya." Gitu. Tidak ada. Atau saling mendoakan. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum, doa. Di hari Lebaran ada ucapan para sahabat demikian, sahih. Tapi di hari Jumat tidak ada. Sahabat ketemu sahabat yang lain bilang Jumat berkah ya, semoga Jumat kamu berkah. Tidak ada. Sehingga kebanyakan para ulama melarang. Bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan ini kebid'ahan. Ini perbuatan bid'ah. Ada ulama yang mengatakan tidak sampai bid'ah, cuman sebaiknya jangan, makruh. Ada sebagian ulama mengatakan sampai ke bid'ah. Dan makna yang ketiga, dan ini makna mungkin yang hanya ada di Indonesia. Jumat berkah artinya aktivitas bagi-bagi makanan di hari Jumat. Disebut dengan Jumat berkah. Jadi menggambarkan suatu aktivitas bagi-bagi makanan, bagi-bagi snack setelah salat Jumat. Itu namanya Jumat berkah. Nah, gimana kalau yang ketiga ini, makna yang ketiga ini? Maka ini juga bermasalah. Kenapa? Karena menggunakan istilah syar'i untuk suatu perbuatan yang tidak ada dalilnya, tapi dikasih istilah yang syar'i. Contoh misalnya, salat duha, kata para ulama itu, atau dalam hadis yang sahih, salat duha itu disebut salatul awwabin. Salatul awwabin. Salatnya orang-orang yang taubat. Salat duha itu salat orang yang banyak bertobat kepada Allah. Boleh enggak kalau kita membuat program salat duha di hari Rabu? Kemudian kita kasih nama Rabu Taubat. Istilahnya baru, Rabu Taubat. Apa ini maksudnya? Oh, ini maksudnya salat duha di hari Rabu. Dikasih istilah Rabu Taubat. Tentunya enggak benar seperti ini. Menggunakan istilah syar'i taubat ya, jadi Rabu Taubat untuk suatu perbuatan yang tidak ada dalilnya. Kalau dikhususkan di hari Rabu, tidak ada keutamaan salat duha di hari Rabu. Setiap hari salat duha utama, tidak dikhususkan di hari-hari tertentu. Maka demikian juga istilah Jumat berkah. Kan ada istilah berkah di sini, istilah syar'i. Ketika dikhususkan untuk suatu kegiatan yang di sana tidak ada dalilnya, maka jadi bermasalah. Terlebih lagi ada pembahasan tentang masalah apakah ada keutamaan khusus sedekah di hari Jumat. Ini masalah lain. Ala kulli hal, jangan pakai istilah Jumat berkah, pakai istilah lain, bagi-bagi sedekah gitu. Bagi-bagi makanan. Ini program apa? Program bagi-bagi makanan. Kan enak. Program bagi-bagi snack, program
sedekah, ya, program sedekah makanan atau semisalnya. Itu lebih aman, lebih selamat, ya. Jadi Jumat berkah sebaiknya jangan digunakan istilahnya, dan sejauh saya menelusuri fatwa para ulama kebanyakan melarang, ya. Al-Lajnah Ad-Daimah, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Salim At-Tawil, Syekh Sa'ad Asy-Syafri, Syekh Khalid Al-Muslih, ya, kebanyakan melarang, mereka melarang. Syekh Utsman Al-Khamis, Syekh Utsman Al-Khamis melarang istilah Jumat berkah. Ada ulama yang bolehkan, yaitu Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala, karena beliau beralasan tahniah itu sapaan, hukum asalnya perkara adah, perkara muamalah, sehingga hukum asalnya mubah. Sehingga orang mau saling menyapa dengan Jumat berkah atau Jumat apa, ya hukum asalnya mubah. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin, maka beliau membolehkan, ya. Namun ala kulli hal sebaiknya ditinggalkan, ya, sebaiknya tinggalkan, jangan pakai istilah tersebut. Ya, kembali ke masalah Ramadan. Ramadan adalah bulan yang berkah. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ini jelas sebagaimana Allah Ta'ala katakan dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yang Al-Quran itu adalah hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia, dan juga furqan, pembeda antara yang baik dan yang benar, pembeda antara yang buruk dan yang baik, yang salah dan yang benar. Surat Al-Baqarah ayat 185. Maka Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Kata Ibnu Katsir, ketika Allah memilih dari 12 bulan yang ada, Allah pilih bulan Ramadan, menunjukkan bulan Ramadan ini bulan yang utama. Allah enggak pilih bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Muharram, bulan Dzulhijjah, tapi Allah pilih bulan Ramadan. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala katakan dalam surah Al-Qadr, Allah Ta'ala katakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dan sudah maklum, sudah ma'ruf bahwasanya malam Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Allah Ta'ala juga katakan dalam surat Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan dia, yaitu Al-Quran, di malam yang penuh dengan keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Surat Ad-Dukhan ayat ketiga. Makanya menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan Allah pilih sebagai bulan di mana Al-Quran diturunkan ketika itu. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, bukannya Al-Quran itu 30 juz, 114 surat, gimana kok diturunkan di bulan Ramadan? Di bulan-bulan yang lain apa Al-Quran nggak turun gitu? Terus Al-Quran apa turun sekaligus di bulan Ramadan atau gimana itu? Apa Al-Quran turun setahun sekali, sebulan sekali, dalam satu tahun cuma satu bulan saja? Maksudnya gimana? Ini dijelaskan dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadana wa unzilat at-Tauratu li sittin madina min Ramadan. Suhuf Ibrahim, yaitu kitab yang turun kepada Nabi Ibrahim, diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Kemudian Taurat diturunkan pada hari atau pada malam ke-7 bulan Ramadan. Wal Injilu li 13 khalat min Ramadana. Sedangkan Injil diturunkan oleh Allah pada malam ke-14 bulan Ramadan. Wa anzalallahu al-Qur'ana li 24 khalat min Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan oleh Allah pada setelah lewat 24 hari, artinya malam ke-25 bulan Ramadan. Kemudian dalam riwayat yang lain, anzalal Qur'ana kullahu jumlatan wahidah fi lailatul qadari fi Ramadan. Allah turunkan Al-Quran
secara sekaligus jumlatan wahidah di malam Lailatul Qadar ila sama'id dunya, ke langit dunia. Fa kana Allah idza arada ay yuhadditsa fil ardi syai'an anzalahu minhu hatta jama'ahu. Kemudian setelah itu baru ketika Allah ingin mewahyukan sesuatu kepada Nabi, maka Allah turunkan satu persatu sampai akhirnya terkumpul semua Al-Qur'an. Riwayatnya ini disebutkan dalam At-Tabari dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari dengan sanad yang sahih. Ya, maka jelas di sini dari penjelasannya Ibnu Abbas bahwasanya Al-Qur'an dan juga kitab-kitab Allah yang lain turun di bulan Ramadan. Tidak hanya Al-Qur'an, Suhuf Ibrahim, Taurat, Injil dan juga kitab-kitab yang lain turun di bulan Ramadan. Kemudian Al-Qur'an turun di bulan Ramadan jumlatan wahidah, secara sekaligus 30 juz, 114 ayat sekaligus turun, tapi bukan langsung kepada Rasulullah. Turun ke langit dunia. Kemananya wallahu alam, kita nggak tahu ya bagaimana kaifiyahnya, bagaimana Al-Quran turun ke langit dunia, gimana apa nyantel apa gimana, wallahu alam, kita nggak tahu, ini masalah gaib. Namun kita yakini Allah Ta'ala turunkan ke langit dunia Al-Quran secara sekaligus 30 juz. Setelah itu baru Allah firmankan satu persatu, dari surat Al-Alaq ya 1-5, kemudian surat Al-Mudaththir wahyu yang kedua, dan seterusnya sampai akhirnya terus sampai selesai, sampai terkumpul 30 juz. Nah, yang turun di bulan Ramadan itu dari Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Itu yang di bulan Ramadan. Adapun turun dari Rasulullah SAW dari langit dunia ke Rasulullah SAW itu satu persatu secara bertahap. Walaupun juga tentang masalah turunnya wahyu pertama, sebagian ulama mengatakan turunnya wahyu pertama ketika itu Nabi belum menjadi Nabi ya, sebelum mendapat wahyu, dan ketika itu belum ada syariat puasa Ramadan. Tapi sebagian mu'arrikhin, sebagian ulama sejarah juga mengatakan peristiwa turunnya wahyu pertama di Gua Hira itu juga di bulan Ramadan. Jadi bisa dikompromikan ya, bahwasanya turunnya Al-Quran di bulan Ramadan itu dua hal. Yang pertama secara sekaligus dari Allah ke langit dunia di bulan Ramadan, dan juga di bulan Ramadan turun wahyu pertama dari langit dunia ke Rasulullah SAW. Maka itulah yang dimaksud dengan syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Kemudian bulan Ramadan menjadi agung karena di dalamnya ada ibadah yang agung, yaitu ibadah puasa. Yang kita semua sudah hafal ya ayatnya. Surah Al-Baqarah 183 ya. Kalau enggak hafal keterlaluan. Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana orang-orang zaman dahulu juga wajib puasa agar kalian bertakwa. Ya, kadang orang lebih hafal dalil wajibnya puasa daripada dalil wajibnya sholat. Ditanya apa dalil wajibnya sholat 5 waktu, bengong nggak tahu. Tapi kalau ditanya apa dalil wajibnya puasa, wah langsung Al-Baqarah 183. Ya, maka ibadah puasa ibadah yang agung karena Allah wajibkan, dan juga salah satu rukun Islam yang 5 ya. Dalam hadis Ibnu Umar, insyaallah antum sudah hafal semua, Nabi mengatakan bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yang pertama 2 kalimat syahadat. Yang kedua wa iqamis shalah. Yang ketiga wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Dan sebagian lafadznya ada yang hajjil bait dulu baru shaumi ramadan. Kamu enggak masalah ya. 2 kalimat syahadat, dirikan salat, kemudian bayar zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. 5 rukun Islam. Hadis sahih Bukhari Muslim. Perhatikan, tidak semua amal soleh masuk rukun Islam. Berbakti kepada orang tua enggak masuk. Menyantuni anak yatim enggak masuk. Hatta jihad enggak masuk rukun Islam. Jihad enggak masuk rukun Islam. Berbuat baik sama tetangga enggak masuk rukun Islam. Wakaf masjid enggak masuk rukun Islam. Menunjukkan yang 5 ini rukun Islam ini penting, sangat penting sekali, berarti sangat urgen. Maka sebagian ulama
di antaranya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Di antaranya Nafi' ini muridnya Ibnu Umar. Kemudian Al-Imam Al-Hakim yang punya Mustadrak Al-Hakim. Kemudian juga Ishaq Ibnu Rahawai, gurunya Imam Bukhari. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan siapa yang meninggalkan satu saja dari rukun Islam kafir. Termasuk meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur ya. Kecuali wanita hamil, wanita menyusui, wanita haid, orang safar, orang sakit, orang tua renta. Nah, maka boleh nggak puasa, nggak apa-apa. Tapi selain ini nggak ada uzur, kalau meninggalkan statusnya kafir, kata sebagian ulama tadi. Ini menunjukkan puasa ini ibadah agung. Meninggalkan bisa kafir, kata sebagian ulama tapi ya. Maka adanya ibadah yang agung seperti ini dalam bulan Ramadan, ini menunjukkan bulan Ramadan itu ibadah atau bulan yang agung, yang mulia. Adapun tadi masalah meninggalkan puasa, bagi jumhur ulama mengatakan tidak sampai kafir namun dosa besar ya, karena ada riwayat dari Abdullah bin Syaqiq, beliau mengatakan inna ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarakahu kufrun illa shalah. Para sahabat Nabi memandang tidak ada amalan yang kalau ditinggalkan kok bisa bikin kafir, tidak ada kecuali satu, yaitu salat 5 waktu. Riwayatnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya dan disahihkan oleh Syalbani. Berarti sahabat memandang meninggalkan puasa Ramadan enggak kafir. Cuma yang meninggalkan salat saja yang kafir. Namun walaupun tidak kafir tetap dosa besar. Meninggalkan puasa Ramadan tanpa udzur dosa besar. Kita lihat ya, kalau bulan Ramadan angkringan itu enggak kekurangan pelanggan ya, siang-siang ada yang ngangkring ya. Warteg, restoran ada aja ya. Walaupun ditutup kain tapi kan ada. Isinya mas-mas, masih sehat. Ya, masih bergas, masih kuat, bukan mbah-mbah ya. Bukan wanita haid, bukan wanita nifas, bukan wanita hamil. Mas-mas. Allah musta'an. Maka ini perlu kita dakwahi, perlu kita nasihati bahwasanya kita sampaikan kepada mereka enggak boleh meninggalkan puasa Ramadan dan ini bisa berbahaya. Bahkan tadi sebagian ulama sampai ada yang mengkafirkan ya. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan, di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda tadi dalam hadis An-Nasa'i, wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan terdapat malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Artinya beribadah di malam tersebut pahalanya lebih besar daripada ibadah selama 1000 bulan. Tergantung ibadah apa yang antum lakukan. Kalau di malam itu antum sedekah 1000 rupiah, atau jangan 1000 ya, 500 rupiah, maka pahalanya seperti antum sedekah 500 rupiah 1000 bulan, bahkan lebih besar lagi. Kalau di malam itu antum baca Quran 1 baris, maka pahalanya seperti antum baca Quran 1 baris selama 1000 bulan, bahkan lebih besar lagi, dan seterusnya. Makanya di malam Lailatul Qadar ketika i'tikaf tidak ada ibadah yang diharuskan. Jadi terserah. Kalau antum ingin dapat pahala 1000 bulan yang lebih banyak, ya antum lebih banyak ibadah. Kalau antum pengennya sedikit, ya sedikit aja ya. Jangan i'tikaf itu cuman pindah tidur ya, di kos-kosan tidur, di masjid tidur juga. Itu bukan i'tikaf namanya. Dan i'tikafnya Nabi SAW, Nabi itu i'tikaf selalu 10 hari. Selalu 10 hari, nggak pernah kurang dari itu. Masuk malam 21 Ramadan, keluar ketika sholat Id. Tapi memang rumah Nabi sebelahan aja dengan Masjid Nabawi ya. Jadi kalau ada apa-apa istrinya datang, Aisyah datang, nyisiri, bawa makan dan seterusnya. Tapi 10 hari, dan juga para sahabat demikian ya. Jadi nggak pulang-pulang, kecuali hanya beberapa saat saja. Dan Nabi perintahkan, taharrau lailatal qadari fil ashril awakhir min ramadhana. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Nah, malam Lailatul Qadar itu boleh dibaca qadar, boleh dibaca qadar. Dalnya boleh fathah, boleh sukun. Kalau qadar artinya kemuliaan. Ya, kalau qadar artinya
kedudukan yang tinggi. Ya. Jadi dua-duanya maknanya benar. Ya. Boleh Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar. Jadi adanya malam Lailatul Qadar ini yang lebih utama daripada 1000 bulan, itu menunjukkan bulan Ramadan ini bulan yang mulia, karena Allah tempatkan Lailatul Qadar ini di dalam bulan Ramadan. Dan Al-Sunnah sepakat bahwasanya Lailatul Qadar ini berulang. Tidak sebagaimana keyakinan sebagian Ahlul Bid'ah yang mengatakan Lailatul Qadar itu cuma sekali di masa Nabi saja, tidak terulang, tidak terjadi lagi. Ini ada pendapat seperti itu, dan ini pendapat yang menyimpang. Ya, Ahlussunnah sepakat berulang, setiap tahun ada Lailatul Qadar. Namun mereka khilaf apakah waktunya berpindah-pindah ataukah sama. Kalau berpindah-pindah, kapan saja? Ini memang ada khilaf di antara ulama. Tapi mereka sepakat bahwasanya Lailatul Qadar itu ada terus setiap tahun. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan adalah terdapat ampunan dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir." Antara salat-salat yang 5 waktu, antara salat Jumat satu dengan salat Jumat yang selanjutnya, antara Ramadan satu dengan Ramadan selanjutnya, itu semua menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya selama dijauhi dosa-dosa besar. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka ini menunjukkan bulan Ramadan menghapuskan dosa-dosa, minimalnya dosa antara Ramadan sekarang dengan Ramadan sebelumnya, minimalnya. Dan bahkan kalau kita bisa berpuasa dengan sempurna, melakukan banyak ibadah, maka menghapuskan semua dosa yang telah lalu. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan karena mencari pahala, maka dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis sahih Bukhari Muslim. Berarti semuanya yang telah lalu, semuanya. Minimalnya antara Ramadan sekarang sampai Ramadan sebelumnya. Dan perkataan idza stunibatil kaba'ir, selama dijauhi dosa besar, menunjukkan yang terhapus adalah dosa kecil. Jadi kalau yang dilakukan dosa kecil, yang kita lakukan antara Ramadan kemarin sampai Ramadan sekarang cuma dosa kecil, maka semua dosa terhapus. Tapi kalau ada dosa besar yang dilakukan oleh kita, waliyadzubillah, maka dosanya tidak terhapus semua. Ada yang kelong, ada yang di skip, ya, yaitu dosa besarnya. Jadi dosa besarnya tidak diampuni. Kenapa? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau jelaskan bahwasanya dosa besar tidak bisa dihapuskan dengan amalan saleh. Dosa besar hanya bisa dihapuskan oleh taubat. Kalau dosa kecil itu bisa dihapuskan dengan amalan saleh, tidak hanya puasa Ramadan, tapi amalan apapun. Antum ketemu dengan saudara antum salaman, maka dosa-dosa berguguran. Antum sedekah menghapuskan dosa. Antum berbakti kepada orang tua menghapuskan dosa. Antum salat 5 waktu, salat Jumat menghapuskan dosa secara otomatis. Walaupun antum enggak mengatakan ya Allah ampuni saya, walaupun enggak mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih, walaupun tidak meminta ampunan kepada Allah, maka secara otomatis sudah terhapus dengan amal-amalan soleh. Itu dosa kecil, shaghair. Adapun dosa besar itu harus dengan taubat. Ya, la budda, harus, mau tidak mau harus dengan taubat. Dan juga tentang pembebasan dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha fi kulli yawmin wa lailatin utaqa'a minan nari fi syahri Ramadhan." Sesungguhnya Allah Ta'ala di setiap hari dan malam bulan Ramadan terdapat, Allah memiliki utaqa, kesempatan untuk membebaskan manusia dari api neraka.
fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watun yad'u biha fayustajabu lahu. Dan setiap muslim di bulan Ramadan memiliki doa yang akan dikabulkan kalau dia ucapkan doa tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Bazzar dan yang lainnya, dan Al-Haythami mengatakan semua perawinya thiqah. Hadisnya sahih. Jadi selain ada pengampunan dosa di bulan Ramadan, juga ada pembebasan dari api neraka. Dan ini dalam hadis ini perhatikan, Nabi katakan innallaha fi kulli yaumin wa lailatin. Allah punya di setiap malam dan harinya punya utaqa, punya pembebasan dari api neraka. Berarti bebas dari api neraka, kesempatan untuk bebas dari api neraka ini setiap hari, setiap malam. Bukan sepertiga Ramadan sebagaimana keyakinan sebagian orang. Ya, awalnya maghfirah, sepertiga awal maghfirah, sepertiga yang kedua rahmah, sepertiga yang terakhir pembebasan dari api neraka. Cuma sepertiga. Padahal harusnya semuanya. Bulan Ramadan itu semuanya maghfirah, semuanya rahmah, semuanya pembebasan dari api neraka. Kenapa cuma sepertiga? Ya, dan hadis yang bicara tentang itu adalah hadis yang sangat-sangat lemah. Hadis yang bicara bulan Ramadan dibagi menjadi tiga, awalnya rahmat, keduanya ampunan, ketiganya pembebasan dari api neraka. Itu hadis yang sangat-sangat lemah, dhaif jiddan. Maka tidak bisa menjadi hujjah. Yang benar semuanya rahmah, semuanya maghfirah, semuanya pembebasan dari api neraka sebagaimana dalam hadis yang tadi. Maka ini juga menunjukkan keutamaan dan keagungan bulan Ramadan, karena di dalamnya terdapat ampunan dosa dan terdapat pembebasan dari api neraka. Kemudian di bulan Ramadan dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka. Sebagaimana dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis An-Nasa'i tadi sudah kita baca. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Idza jaa Ramadhanu fa futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Ketika datang bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Apa maknanya pintu surga dibuka? Maka dijelaskan oleh Ibnu Battal rahimahullah dalam syarah Sahih Bukhari milik beliau. Ibnu Battal punya syarah Sahih Bukhari. Beliau katakan, perhatikan, Fathu abwabil jannah ala zahiril hadithi. Yang pertama maknanya adalah dibukanya pintu surga sebagaimana zahir hadis. Jadi surga itu punya 8 pintu. Ya, walaupun ada khilaf di antara ulama 8 pintu ini apa saja, karena kalau kita gabungkan hadis-hadis tentang pintu surga banyak. Pintunya tidak hanya 8 tapi banyak. Tapi dalam hadis yang lain disebutkan pintu surga ada 8. Makanya ulama khilaf tentang 8 ini apa saja. Ala kulli hal, surga ada pintu-pintunya, ya. Tapi kita nggak bisa bayangkan dan kita nggak bisa katakan kaifiyahnya, ya. Bagaimana pintunya, bagaimana gagangnya dari apa, bentuknya gimana, wallahu alam, kita nggak tahu, ya. Dan antum nggak perlu ributin itu. Yang penting antum bisa nggak masuk surga, itu ini jadi perhatian antum, ya. Antum nggak usah ributin gagangnya gimana, tingginya seperti apa, kusennya gimana. Itu nggak penting. Yang penting antum masuk pintu itu. Gimana caranya? Jadi surga punya pintu, dan dibukanya pintu surga di bulan Ramadan artinya benar-benar dibuka. Pintunya tersebut benar-benar dibuka. Walaupun kita tadi nggak bisa bayangkan bagaimana kaifiyahnya. Wathani, yang kedua, alal majazi. Maknanya pintu surga dibuka itu makna majaz, makna kiasan saja. Fayakunul makna fi fathi abwabil jannah ma fatahallahu ala al-iyadi fihi minal a'mal al-mustawjib biha al-jannah minas shalah wasiyam wa tilawatil Quran dan seterusnya. Maksudnya adalah pintu surga dibuka artinya Allah Ta'ala membuka kepada para hambanya amalan-amalan yang bisa memasukkan orang ke surga, baik itu salat, puasa, baca Quran dan lain-lainnya. Wa anna tariqa ilal jannah fi Ramadan ashal
dan jalan menuju surga di bulan Ramadan lebih mudah. Ini sudah terbukti ya. Orang di bulan Ramadan tadinya jarang ke masjid, di bulan Ramadan sergap ke masjid. Orang yang tadinya di bulan Ramadan di luar bulan Ramadan jarang sedekah, di bulan Ramadan sergap sedekah. Bahkan gak tanggung-tanggung sedekahnya merah-merah ya. 100.000, 100.000. Biasanya di luar bulan Ramadan 1.000 ya. Pas ngambil uang 2.000, eman diganti yang 1.000. Di luar bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan wah yang merah-merah terus, kalau enggak yang biru. Ya. Orang yang tadinya jarang baca Quran jadi rajin baca Quran. Maka ini makna yang kedua, yaitu orang di bulan Ramadan lebih dimudahkan untuk beramal soleh. Ya, kita jeda dulu ya untuk adzan Isya dan kita lanjutkan sebentar setelah adzan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwafillah wa khatifiddin rahimana wa rahimakumullah. Di antara keagungan bulan Ramadan yang lain adalah bahwasanya di dalam bulan Ramadan secara umum setiap hari, setiap malam doa-doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi hadis yang sudah kita sebutkan, hadis riwayat Imam Ahmad, innalillahi fi kulli yaumin wa lailatin utaqa'a minan nari fi syahr Ramadan. Wa inna likulli muslimin, setiap muslim lahu da'watun yad'u biha fayustajabu lahu. Dia punya doa, punya kesempatan doa yang kalau dia ucapkan doa tersebut maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata Nabi, fi kulli lailatin, fi kulli yaumin wa lailatin, setiap hari, setiap malam. Maka secara umum Ramadan 30 hari itu adalah waktu yang mustajab doa. Sehingga itu dalam bulan Ramadan baik sedang puasa ataupun sedang tidak puasa setelah maghrib gitu ya, antum perbanyak doa kapanpun. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Tsalatsun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang tidak tertolak doanya. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftira. Orang yang puasa sampai dia berbuka. Ini menunjukkan kondisi berpuasa lebih mustajab lagi. 24 jam di bulan Ramadan itu mustajab doanya. Walaupun antum setelah berbuka puasa itu tetap mustajab, malam hari mustajab. Tapi lebih mustajab lagi ketika antum sedang puasa. Ya, mulai dari fajar, ya, subuh sampai maghrib itu waktu yang lebih mustajab lagi untuk berdoa. Hatta yuftira, sampai berbuka. Dan ini juga dalil bahwasanya waktu berbuka adalah waktu yang utama untuk berdoa, waktu mustajab doa. Makanya Nabi ajarkan doa berbuka puasa. Dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus, telah basah tenggorokan dan telah didapatkan pahala insyaallah. Hadisnya hasan. Hadisnya hasan. Maka waktu berbuka puasa juga waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang kedua, wal imamul adilu, doa dari pemimpin yang adil. Yang ketiga, al madlum, orang yang dizolimi atau orang yang terzolimi. Ini 3 orang yang doanya tidak akan tertolak. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan yang lainnya disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang mustajab, waktu yang mustajab untuk berdoa secara umum, dan terlebih lagi orang-orang yang sedang puasa. Dan terlebih lagi waktu-waktu mustajab yang ada di bulan Ramadan seperti antara adzan dan iqamah, ketika sujud, sepertiga akhir malam, hari Jumat bulan Ramadan tambah mustajab lagi. Kemudian juga setelah zuhur hari Rabu, hadisnya sahih. Kemudian juga ketika asar, setelah salat asar hari Jumat, antara 2 khutbah, ya, ketika khatib berkhutbah Jumat di antara 2 khutbah, itu juga waktu mustajab berdoa. Dan dianjurkan untuk mengangkat tangan di antara 2 khutbah. Ketika khatib duduk, maka janganlah mengangkat tangan untuk berdoa. Ini disunahkan.
Dan terlebih kalau itu terjadi di bulan Ramadan, lebih mustajab lagi. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah apa yang kita jelaskan tadi, keutamaan bulan Ramadan yang sangat banyak sekali, dan kita bicara dari tadi tentang bulan Ramadannya saja. Kita belum bicara tentang puasanya, belum bicara tentang sedekahnya, tentang sholat malamnya, baca Qur'annya belum. Jadi andaikan orang ketemu saja bulan Ramadan sudah mendapatkan keutamaan tadi, baru ketemu aja, maka sudah semestinya kita bersemangat menyambut bulan Ramadan. Dan kita persiapkan ilmu, kita persiapkan mental, kita persiapkan fisik juga, kita persiapkan logistiknya juga, ya, kormatnya, kemudian gula tehnya, kemudian sirupnya kita persiapkan, ya. Terutama di masa-masa pandemi seperti ini, para ikhwan dan para akhwat yang nampaknya euforia bulan Ramadan berkurang. Kayaknya mau ketemu Ramadan kok kayak datar-datar aja gitu ya. Atau jangan kalah dengan minimarket, ya, yang sudah menjajari sirup-sirup, ya, kaleng biskuit sudah dipajang, ya. Jangan kalah dengan tukang dodolan korma sudah ramai di beranda Facebook, ya. Atau kok masih biasa-biasa aja, ya. Jadi harusnya kita bersemangat menyambut bulan Ramadan, ya. Kita persiapkan ilmu tentunya, kita perbanyak kajian-kajian tarhib Ramadan, persiapan Ramadan, dan juga kita siapkan mental, siapkan fisik, siapkan logistik juga, dan kita dalam tanda kutip bangunkan keluarga kita. Ayo kita siap Ramadan, jangan biasa-biasa aja. Dan juga yang dianjurkan oleh para salaf untuk mempersiapkan diri bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak ibadah, ya, untuk pemanasan. Yang tadinya jarang baca Quran, ya, diperbanyak lagi supaya nanti di bulan Ramadan bisa gaspol. Yang tadinya jarang sholat malam, yang tadinya jarang puasa, maka diperbanyak supaya nanti di bulan Ramadan bisa lebih gaspol lagi. Itu diantara yang bisa kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mendapatkan kebaikan bulan Ramadan. Karena kata perkataan orang bijak, siapa yang gagal merencanakan, maka dia merencanakan kegagalan. Kita tidak merencanakan bulan Ramadan, tidak merencanakan kita di bulan Ramadan ngapain, maka biasanya orang seperti ini gagal. Kita nggak punya program di bulan Ramadan, kita ngikuti angin berhembus saja gitu ya, ikuti rumput yang bergoyang saja, maka nanti di bulan Ramadan gagal biasanya. Harusnya kita punya planning. Saya nanti di bulan Ramadan pengen hatam 2 kali misalnya, atau pengen hatam 3 kali, berarti kan sehari harus baca berapa lembar gitu. Atau saya ingin i'tikaf 10 hari. Kalau bulan Ramadan kemarin saya i'tikaf cuma 2 hari 3 hari, sekarang pengen 10 hari lah, nggak pulang-pulang. Ini contohnya. Atau saya ingin sedekah, total saya yang sedekah minimal 2 juta sehari, misalnya berapa ratus ribu gitu ya, sehingga total saya pengen sedekah minimal 2 juta misalnya. Intinya punya planning lah, punya planning. Nanti di bulan Ramadan pengen ngapain. Jangan ikuti flow the stream gitu ya, cuman ikutin aliran saja, atau ya sudah ikuti angin berhembus. Jangan. Tapi harusnya punya planning, punya persiapan. Terakhir hadis yang ingin saya sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Jibrila atani faqala." Malaikat Jibril datang kepadaku dan mengatakan, "Man adraka syahra ramadhana falam yughfar lahu fadakhala an-nara fa'ab'adahu Allah." Siapa yang ketemu bulan Ramadan tapi kok nggak dapat ampunan di bulan Ramadan, karena dia santai, karena dia di bulan Ramadan itu leha-leha, nggak memperbanyak ibadah, nggak berbanyak amal soleh, maka dia nggak dapat ampunan. Ya, kemudian fadakhala an-nar, di akhiratnya malah masuk neraka. Dia ketemu bulan Ramadan kok malah masuk neraka, maka fa'ab'adahu Allah, semoga Allah lebih dalamkan lagi nerakanya. Qul amin, wahai Muhammad ucapkan amin. Maka Nabi mengucapkan amin. Ya, ini hadisnya sahih, riwayat Ibnu Hibban, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Ya, orang yang ketemu bulan Ramadan kok nggak dapat ampunan, nggak dapat pahala, malah masuk neraka. Ini kata Bang Omah, keterlaluan ini orang. Sampai malaikat Jibril doakan semoga tambah dalam lagi nerakanya. Waliyadzubillah. Dan Nabi ucapkan amin. Maka semoga kita tidak termasuk orang-orang yang demikian. Wallahu ta'ala alam yang bisa kita sampaikan.
Ada pertanyaan? Ya, kita jawab beberapa pertanyaan di sini. Apakah benar perkataan Ramadan bulan suci? Dan apa hukum berperang di bulan Ramadan? Ramadan bulan suci, perkataan yang tidak diingkari oleh para ulama. Ya, karena makna dari Ramadan Karim, Ramadan Mubarak itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bulan suci. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, ya, Nabi mengatakan, Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Sesungguhnya harta kalian, darah kalian, kehormatan kalian itu haram atas kalian. Kahormati baladikum hadha wa kahormati syahrikum hadha. Seperti haramnya negeri kalian ini dan seperti haramnya bulan kalian itu, bulan Ramadan. Jadi Nabi katakan bulan Ramadan bulan haram, bulan yang mulia. Maka menunjukkan boleh mengatakan bulan Ramadan bulan yang suci. Karena haram, ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa suci, ya. Tanah haram, tanah suci, ya kan? Dan apakah boleh berperang di bulan Ramadan? Ya, Allah alam, perang Badar terjadi bulan Ramadan. Ya, menunjukkan tidak terlarang untuk perang di bulan Ramadan. Dan para ulama membahas tentang hukum berbuka puasa atau yang tidak puasa bagi orang yang berperang. Yaitu bahwasanya orang-orang yang berperang boleh untuk tidak puasa. Ya, orang-orang jihad perang, ini perang yang syar'i, ya, bukan terorisme. Perang yang syar'i, orang mukmin lawan orang kufar, maka dibolehkan untuk tidak puasa dan diganti di hari yang lain. Menunjukkan boleh berperang di bulan Ramadan. Ya, antum ingin perang dengan siapa ini? Yang nanya. Dengan Rusia. Terkait masalah dosa besar, apabila kita melakukan dosa besar kemudian bertaubat, tidak sampai 1 minggu kita ulangi lagi dosa itu, Ustaz. Lalu kemudian ini menjadi sering seperti pola hidup. Ya Allah, apakah ini kebaikan atau keburukan? Pertama, orang melakukan dosa kemudian bertaubat, kemudian lakukan lagi, kemudian taubat lagi, maka taubatnya tetap diterima. Nabi mengatakan kullu bani adama khata, kullu bani adama khata. Setiap manusia itu khata. Khata itu bentuk jamak, bukan khati. Khati itu orang yang salah sekali. Tapi Nabi katakan khata. Khata itu salah terus, sering salah. Setiap manusia itu sering salah. Maka ini menunjukkan bahwasanya walaupun sering salah, kalau dia bertaubat Allah terima lagi. Dan Nabi katakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, hadisnya hasan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari sebuah dosa, maka dia dianggap sebagai orang yang tidak pernah lakukan dosa tersebut. Orang yang taubat dari mencuri, maka dia tidak dikatakan pencuri lagi. Orang yang tobat dari dusta, maka dia nggak boleh dikatakan pendusta. Orang yang tobat dari zina, maka dia nggak boleh dikatakan pezina, karena dia sama dengan orang yang nggak pernah melakukan dosa tersebut. Dengan syarat taubatnya taubat yang benar, bukan taubat sambal, bukan taubat cuman di mulut saja. Taubatnya taubat yang benar. Maka setiap kali dia taubat diterima, walaupun dia setelah itu ulangi lagi, taubat lagi, diterima lagi. Dan kalau ini terjadi terus menerus, selama taubatnya beneran, terus Allah terima. Tapi masalahnya, kita tidak bisa menjamin Allah Ta'ala mencabut nyawa kita dalam keadaan sedang fase maksiat apa fase taubat. Maksiat taubat, maksiat taubat, maksiat taubat. Kalau kejadiannya maksiat taubat, maksiat taubat, maksiat mati, gimana? Binasa kita kan. Oleh karena itu jangan sampai kita terjadi seperti itu. Nabi mengatakan la yuldagul mu'minu marratain. Seorang muslim tidak disengat lebah di tempat yang sama 2 kali. Enggak mungkin ya orang disengat lebah di sini
sekali, kemudian besoknya disengat di sini lagi, nggak mungkin gitu. Kecuali dia nyodorin, ya kan, nih sengat saya gitu, nggak mungkin. Maka harusnya kita berusaha jangan jatuh ke lubang yang sama 2 kali, jangan. Kalau kita pernah melakukan kesalahan, kita berusaha jauhi kesalahan tersebut, jangan sampai terulang lagi. Karena tadi kita nggak bisa memastikan ketika kita maksiat tobat. Kalau kita pas tobat kemudian mati, alhamdulillah. Tapi masalahnya kalau kita pas maksiat tobat mati, ya binasa kita. Maka jangan sampai kita berusaha jangan sampai mengulang kesalahan yang sama. Terkait mengangkat tangan di antara 2 khutbah, adakah penjelasan hadisnya? Karena baru mendengarnya. Hadis secara khusus tidak saya ketahui hadis secara khusus, namun ini termasuk keumuman adab berdoa. Ya, ketika Nabi SAW katakan tentang rajulun yutilus safara, ada seorang yang dia melakukan perjalanan panjang, asy'atha aghbara, keadaannya kumal, kotor, yamuddu yadayhi ila sama, dia angkat tangannya ke langit. Ini merupakan adab doa. Ini dalil bahwasanya di antara doa adalah mengangkat tangan. Dan yang kita dapati adalah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya beliau memaknai hadis ini, hadis tentang adab-adab berdoa yaitu dengan cara mengangkat tangan, berlaku ketika antara 2 khutbah tadi. Ini penjelasan ulama. Adapun hadis secara tekstualnya saya belum tahu. Cuma penjelasan dari ulama, penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya adab berdoa ketika antara 2 khutbah itu berlaku ya, dengan cara mengangkat tangan. Sebagaimana di waktu yang lain. Sekarang kita kalau mau berdoa kan disunahkan angkat tangan. Di antara adzan dan iqamah disunahkan angkat tangan. Maka demikian juga di antara 2 khutbah disunahkan angkat tangan. Kecuali pada tempat-tempat yang tidak ternukil, ya, yang pasti tidak ternukil bahwasanya mereka mengangkat tangan. Seperti misalnya setelah sholat, ya, setelah sholat fardu tidak ternukil dari para sahabat atau dari Nabi SAW bahwasanya mereka mengangkat tangan, padahal ternukil mereka berdoa, berzikir, berzikir. Tapi tidak diketahui mereka berzikir sambil mengangkat tangan atau berdoa, tidak. Demikian juga dalam doa dalam khutbah, ya, khutbah Jumat, ternukil bahwasanya Nabi SAW kalau berkhutbah, kalau berdoa dalam khutbah, beliau mengangkat 1 jari, ya. Dan tidak ternukil bahwasanya para sahabat ikut mengangkat 1 jari atau mengangkat tangan, tidak. Menunjukkan bahwasanya ketika imam atau khatib berdoa dan mengangkat tangan, makmum biasa saja. Makmum hanya amin amin saja, tanpa perlu mengangkat tangan. Ya, adapun tadi di antara 2 khutbah maka mengangkat tangan. Wallahu taala a'lam. Ya. Ini yang bisa kita sampaikan. Ya, insyaallah nanti ada sesi yang kedua pada pekan depan. Kita akan bicara tentang pembatal puasa insyaallah. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah iman, menambah istiqomahan, dan juga menambah amal soleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Saya kembalikan ke moderator. Tafadhal.